Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, seorang anak berusia 5 tahun menjadi saksi kematian ibunya di rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ia menjadi satu-satunya saksi dalam peristiwa mengerikan ini. Usianya yang masih 5 tahun membuatnya tak berdaya ketika melihat sang ibu bertengkar hebat dengan ayahnya yang berujung pada pembunuhan. Lantas, apa yang menjadi pemicu penganiayaan yang berujung pada kematian ini? Jumat 19 Juni 2026, warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya Romdanah, seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Korban tewas dalam kondisi terduduk di kursi ruang tamu. Romdanah meninggal dianiaya oleh Erwin yang tak lain adalah suaminya sendiri. Kabar duka yang cukup mencengangkan disampaikan oleh anak korban ke saudaranya. Anak korban yang mengetahui ibunya sudah tak bernyawa langsung mendatangi saudaranya yang hendak pergi ke salon. Ia menyampaikan bahwa sang ibu sudah meninggal. Mendapat kabar tersebut, saudara korban bergegas ke rumah korban dan ia telah mendapati korban sudah meninggal di kursi ruang tamu. Potong rambut ke salon sama anak saya. Terus anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu di bangku lagi duduk. Lalu apa yang menjadi pemicu penganiayaan berujung tewasnya korban? Tanda-tanda petaka sudah tercium sejak Jumat dini hari. Korban dan suaminya saat itu bertengkar hebat. Pertengkaran itu sampai membuat anak kedua korban yang masih berusia 5 tahun lari keluar rumah. Sambil menangis, ia menggedor-gedor rumah neneknya yang berada di seberang rumahnya untuk meminta tolong menyelamatkan sang ibu. Sang nenek sempat melerai pertengkaran tersebut. Ia kemudian kembali ke rumah setelah situasi sempat mereda. Tak ada yang menyangka pertengkaran hebat tersebut berujung pada meninggalnya Romdanah. Korban ditemukan meninggal dengan kondisi duduk di kursi ruang tamu. Padahal semua mengira pertengkaran hebat yang terjadi pada Jumat dini hari tersebut usai begitu saja. Lantaran pertengkaran antara korban dan pelaku kerap terjadi, namun selalu berakhir dan kembali seperti biasa. Cekcok lah biasa, mulut Pak. Cekcoknya masalah? Ya belum tahu sih itu. Cuman dari semalam jam 2 malam ya, jam 2 malam itu udah ribut. Memang sering? Sering, hampir setiap hari. Garis polisi masih terpasang di pagar rumah sebagai tanda peristiwa sadis yang dialami korban. Di rumah berlantai 2 inilah selama 15 tahun Romdanah dan Erwin membangun bahtera rumah tangga. Dalam kesehariannya, Romdanah merupakan ibu rumah tangga yang merawat 3 orang anak. Sedangkan pelaku bekerja sebagai sopir. Robi, ketua RT setempat, menuturkan bahwa pasangan suami istri tersebut kerap kali terlibat cekcok. Bahkan sesekali warga maupun pengurus lingkungan menegurnya. Korban juga pernah kabur dari rumahnya karena dianiaya oleh pelaku. Namun setelah dibujuk keluarga, ibu 3 anak tersebut kembali ke rumah. Hati nurani seorang ibulah yang membuat korban rela menahan penderitaan demi ketiga buah hatinya. Wataknya sih ya, kalau buat ini ya kurang apa namanya, karena dia nggak bergaul dengan orang sini, jadi kurang begitu paham. Yang setahu saya sih gitu. Jadi selama ini dari ini aja, dengar sering ribut aja gitu sama almarhum. Istrinya sempat kabur juga ketika di KDRT. Ya pernah kata menurut mereka pernah, tapi itu setelah itu saya udah nggak lagi nggak tahu.
pernah saya udah kabur, kata mau tetangga yang terjadi begitu, balik lagi. Sifat temperamental dan dingin pelaku kian terlihat usai dirinya membunuh korban. Bukannya panik atau melarikan diri, pelaku justru membiarkan jasad sang istri terbujur kaku di ruang tamu. Dan dirinya memilih untuk melanjutkan tidurnya di dalam kamar. Usai mendapat laporan dari warga, pelaku langsung melakukan olah TKP. Polisi menyita kain spray yang digunakan pelaku untuk menjerat leher korban hingga meninggal. Selain itu, polisi juga menyita perhiasan dan sejumlah ponsel dari lokasi. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Erwin. Saat polisi datang di TKP, Erwin masih berada di sekitar lokasi. Erwin bahkan sempat berakting shock dan berpura-pura kaget saat petugas dari Polsek Tambora tiba untuk meringkusnya. Yang diduga melakukan pembunuhan terhadap istri sirinya sudah kami amankan dan sudah kami amankan di Polsek Tambora. Dan untuk proses penangkapannya, kami mengamankan pelaku tersebut di sekitaran TKP. Dari keterangan kerabat serta tetangga, intensitas pertengkaran antara korban dan pelaku semakin parah. Pasalnya, di tengah impitan ekonomi yang menjerat keluarganya, pelaku justru kerap menggunakan narkoba sehingga memicu emosi korban. Sementara dari hasil pemeriksaan, Erwin positif narkoba. Polisi menjelaskan Erwin berada dalam pengaruh narkoba saat terlibat keributan dengan korban di dalam rumah. Sementara dari hasil pemeriksaan dan pendalaman yang didapat dari hasil pemeriksaan berita acara kemarin, hanya dikarenakan menggunakan narkoba. Kini ketiga anak korban dirawat oleh pihak keluarga dan mendapat pendampingan psikologis dari pemerintah Kota Jakarta Barat. Pendampingan psikologis sangat dibutuhkan oleh ketiga anak korban untuk menghilangkan trauma mendalam usai melihat sang ibu meninggal di tangan ayahnya. Saudara, peristiwa ini tak hanya meninggalkan duka, namun juga trauma bagi anak-anak korban. Bagaimana tidak, mereka yang seharusnya tumbuh bahagia bersama orang tua justru tertimpa musibah. Seluruh pihak harus turut andil dalam menghapus luka trauma yang diderita anak-anak korban.